Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehna Ditihawari dari Prodi THP. Kali ini saya akan membahas materi tentang kimia pangan. Mana ada 5 materi. Yang pertama yaitu saya akan bahas materi tentang air dalam pangan. Air adalah zat kimia yang penting bagi semua bentuk kehidupan. Secara kimia, air adalah senyawa molekul yang terdiri dari dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen dengan satu atom oksigen membentuk formula kimia H2O. Peran air dalam pangan. Air berperan penting dalam proses reaksi kimia dan biokimia yang terjadi selama pembuatan dan prosesan pangan. Air juga berperan dalam mengatur suhu bentuk pangan, suhu produk pangan, baik selama proses produksi maupun saat penyimpanan. Pengaruh kadar air terhadap kualitas pangan. Kadar air yang tepat penting untuk menjaga kualitas produk pangan. Kadar air yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme yang merusak, sementara kadar air terlalu rendah dapat menyebabkan produk menjadi kering dan keras. Fungsi air pada pangan. Ada pelarut, pembawa nutrisi, reaksi kimia dan biokimia, stabilitas dan pengaturan suhu, tekstur, dan konsistensi. Aktivitas air dalam kualitas dan keamanan pangan. Yang pertama yaitu pertumbuhan mikroba. Aktivitas air yang tinggi dapat meningkatkan kemungkinan pertumbuhan mikroorganisme, patogen, dan pembusukan dalam produk pangan. Kedua yaitu reaksi kimia. Aktivitas air mempengaruhi berbagai reaksi kimia dan biokimia yang terjadi dalam bahan pangan. Kestabilan produk. Nilai AWE dapat mempengaruhi stabilitas fisik dan kimia produk pangan. Yang terakhir yaitu tekstur dan rasa. Aktivitas air juga mempengaruhi tekstur, rasa, dan aroma produk pangan. Materi kedua yaitu karbohidrat pada pangan. Karbohidrat adalah salah satu zat gizi mikro yang penting bagi tubuh sebagai sumber energi utama. Karbohidrat ditemukan dalam berbagai jenis makanan seperti nasi, roti, pasta, dan buah-buahan. Jenis-jenis karbohidrat. Yang pertama itu karbohidrat sederhana, yang mana karbohidrat sederhana ini berupa gula sederhana yang mudah dicerna oleh tubuh. Kedua, karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks terdiri dari rantai panjang gula sederhana, dan karbohidrat sederhana ini dapat lebih lama dicerna oleh tubuh dan menimbulkan rasa kenyang untuk tubuh kita. Yang kedua yaitu serat pangan. Komponen karbohidrat yang tidak dapat dicerna namun bermanfaat bagi kesehatan pencernaan. Kedua yaitu fungsi karbohidrat bagi tubuh, yang mana sumber energi bagi tubuh. Sumber energi utama karbohidrat bagi tubuh itu sangat penting untuk melakukan aktivitas. Dan kedua yaitu mendukung sistem pencernaan, yang mana serat pangan dapat membantu melancarkan proses pencernaan dan mencegah sembelit, yaitu menjaga kadar gula darah, yang mana karbohidrat membantu menjaga kadar gula darah di dalam tubuh manusia. Keempat, menjaga kesehatan jantungnya. Karbohidrat kompleks dapat membantu menurunkan kerusakan jantung pada tubuh kita. Sumber-sumber karbohidrat dalam pangan. Yang pertama itu sumber karbohidrat sederhana seperti gula, madu, sirup, dan buah-buahan. Sumber karbohidrat kompleks, biji-bijian, umbi-umbian, dan sayur-sayuran. Sumber serat pangan, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan. Yang terakhir, pengaruh pengolahan terhadap karbohidrat, yang mana pemanasan dapat merusak struktur dan menurunkan kandungan serat pangan. Kedua, fermentasi dapat meningkatkan daya cerna karbohidrat. Yang terakhir, penggilingan dapat
dapat mengubah karbohidrat kompleks menjadi lebih sederhana. Masalah kesehatan karbohidrat yang mana ketika kita kelebihan karbohidrat dapat menyebabkan diabetes, gula tinggi, dan obesitas dan penyakit jantung. Yang terakhir yaitu saran konsumsi karbohidrat. Pilih sumber karbohidrat yang sehat dan batasi karbohidrat sederhana. Hindari konsumsi gula, permen, dan makanan pemanis lainnya. Dan perhatikan porsi, mana memperhatikan jumlah porsi karbohidrat yang masuk dalam tubuh kita. Materi ketiga yaitu protein pada pangan. Protein merupakan komponen terbesar dalam ikan setelah air dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga ikan merupakan sumber potensial protein hewani. Fungsi protein dalam pangan memberikan rasa kenyang. Protein merupakan zat gizi yang penting mengenyangkan dibandingkan dengan karbohidrat. Yang kedua yaitu meningkatkan nilai gizi pangan. Protein meningkatkan sumber energi bagi tubuh dan menyediakan asam amino esensial. Ketiga yaitu memperbaiki tekstur pangan. Protein berperan dalam pembentukan tekstur pangan seperti pada daging, ikan, dan tempe. 4 yaitu meningkatkan daya tahan pangan. Protein dapat membantu memperpanjang umur simpan pangan dengan mencegah kerusakan dan akibat mikroorganisme. Manfaat protein pada pangan. Yang pertama yaitu pembentukan dan pemeliharaan jaringan tubuh, sumber energi, pemenuhan kebutuhan nutrisi, dukungan kesehatan jantung, penyembuhan dan pemulihan, pemeliharaan berat badan. Sumber protein terbagi dua jenis, berbagai jenis sumber protein. Protein dapat diperoleh dari berbagai sumber makanan, baik dari sumber hewani maupun nabati. Sumber hewani yaitu daging, susu, ikan, seafood, telur, dan lainnya. Sedangkan sumber nabati seperti kacang-kacangan, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, biji-bijian, tempe, dan tahu. Beberapa faktor memengaruhi kandungan protein dalam pangan hasil perikanan meliputi jenis ikan, usia ikan, makanan, lingkungan, pemrosesan, dan terakhir pemilihan bagian ikan. Yang keempat yaitu lipid dalam pangan perikanan. Lipid memainkan peran penting dalam pangan perikanan, menyediakan energi, mempengaruhi tekstur, dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. Definisi dan fungsi lipid. Lipid adalah kelompok senyawa organik yang tidak larut dalam air, termasuk lemak, minyak, sterol, dan fosfolipid. Lipid berfungsi sebagai sumber energi, mempertahankan struktur sel, dan memberikan rasa gurih pada produk perikanan. Lipid memainkan peran kunci dalam kualitas, stabilitas, dan nilai gizi produk perikanan. Jenis-jenis lipid. Yang pertama yaitu lemak jenuh, umumnya berasal dari hewan seperti daging dan susu. Lemak tak jenuh umumnya berasal dari tumbuhan seperti minyak sayur. Kolesterol, senyawa sterol yang esensial untuk fungsi sel. Faktor yang mempengaruhi lipid yang pertama yaitu spesies ikan.
Setiap jenis ikan mengandung lipid yang berbeda-beda. Habitat dan musim, lingkungan, perairan dan musim dapat mempengaruhi metabolisme kehidupan ikan. Kedua, pakan dan nutrisi. Komposisi pakan ikan akan tercermin pada kandungan lipid tubuhnya. Terakhir yaitu teknik pengolahan. Metode pengolahan seperti penggorengan dapat mengubah profil lipid. Manfaat lipid bagi kesehatan. Pertama yaitu kesehatan jantung, fungsi otak, kesehatan mata, sistem kekebalan tubuh. Analisis kandungan lipid. Ekstraksi memisahkan lipid dari komponen lain menggunakan pelarut. Fraksinasi memisahkan lipid ke dalam komponen-komponen berdasarkan sifat fisikokimia. Yang ketiga, identifikasi, menganalisis jenis dan kualitas lipid menggunakan teknik kromatografi dan spektroskopi. Strategi peningkatan kualitas, manipulasi pakan, optimasi proses, fortifikasi produk, yang terakhir edukasi konsumen. Dan materi yang kelima dan terakhir yaitu vitamin pada pangan. Vitamin pada ikan merujuk pada senyawa esensial yang hanya bisa dipenuhi dari luar tubuh ikan dan diperlukan dalam jumlah sedikit, namun mempunyai peran yang cukup besar dalam pertumbuhan maupun perkembangan ikan. Kandungan vitamin pada ikan, yang pertama ikan kembung. Ikan ini mengandung sumber protein, vitamin B2, B3, B6, dan B12, serta vitamin D. Ikan sarden. Ikan sarden termasuk ikan berminyak yang kaya akan zat gizi. Tuna termasuk ikan laut yang kaya protein, asam lemak, omega 3. Letak vitamin dalam ikan, yang mana diantaranya daging ikan atau otot daging pada ikan. Yang kedua, di hati ikan. Yang ketiga, kulit ikan. Dan terakhir, telur atau roeh ikan. Vitamin ikan laut. Ikan laut mengandung vitamin D dan kaya akan asam lemak omega 3, terutama DHA dan EPA. Vitamin ikan air tawar. Ikan air tawar lebih tinggi kalsium daripada ikan laut. Mengandung lebih banyak vitamin A dan folat, dan juga kandungan omega 3-nya juga lebih tinggi meskipun tidak terlalu banyak. Dan terakhir yaitu metode pengolahan vitamin pada ikan. Ada 3, yaitu perebusan, pengukusan, panggang, atau dibakar.